Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini kita bertemu lagi, dikumpulkan lagi di dalam satu acara yang mulia, acara pembacaan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada khususnya tuan rumah Bapak Samsul dan seluruh panitia yang telah menyiapkan dengan sebaik mungkin, juga anggota Majelis Al-Hadi yang telah berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW, bagian sound system dan semua yang hadir di sini. Kita yakini bahwasanya hadirnya kita di sini pasti mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi sendiri mengatakan apa? Man jahasa ghaziyan faqad ghaza, kata Nabi. Siapa orang yang menyiapkan peralatan perang untuk tentunya membela agama, membela sesuatu yang baik, walaupun dia tidak ikut perang, maka dia akan mendapatkan pahala perang tersebut. Walaupun sampean gak ikut pidato, gak ikut tausiah, gak ikut bengok-bengok, ya, tapi sampean ini berusaha dengan tenaga, dengan materi, dengan peralatan yang ada. Saya tidak punya materi, saya tidak bisa bantu tenaga, tapi saya mendukung. Sama. Makanya apabila ada pengajian, minimal kita ini mendukung walaupun tidak bisa menghadiri. Jangan sampai kita ini sudah tidak bantu apa-apa, tidak mendukung, malah tidak senang. Itu justru termasuk orang yang tidak ada manfaat di hadapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, yang selalu saya sampaikan sebelum kita membuka acara inti daripada Majelis Al-Hadi, ayo sama-sama kita niatkan apa-apa yang kita lakukan di majelis ini. Kita yakini bahwasanya kita hadir di sini kita dapat pahala, mendapatkan berkah. Kita juga bagikan kepada keluarga kita, baik yang hidup maupun yang masih bersama kita, maupun yang telah mendahului kita. Kita bagikan, karena kalau kita ini didapat satu kebaikan atau melakukan kebaikan, maka kita akan mendapatkan balasan sesuai dengan yang kita lakukan. Akan tetapi apabila kita niatkan, ya Allah, saya niat hadir ke majelis ini dan saya yakin Engkau akan memberikan pahala kepada saya, karena saya yakin perbuatan ini adalah perbuatan yang disenangi oleh Engkau dan oleh Nabi-Mu Muhammad SAW, maka berikan juga kepada orang tua saya, berikan juga kepada anak-anak saya, istri-istri saya, bahkan mungkin ke tetangga saya, bahkan mungkin ke anak-anak tetangga saya yang mungkin masih belum bisa hadir saat ini karena kesibukannya masing-masing. Apalagi kalau kita ini, kita tahu kita ini orang yang banyak dosa, dan tempat semacam ini adalah tempat terbaik untuk kita bertobat kepada Allah. Sebagaimana yang dikatakan itu, kita lihat tertulis itu di bannernya Majelis Taklim Maulid Al-Hadi, dikatakan oleh Al-Imam Qutbul Malik Al-Habib Ali bin Husain Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang maulidnya baru saja kita baca. Beliau mengatakan,
masih kama majma'il maulid yujalil qulub. Tidak ada satupun perkumpulan yang lebih indah, yang lebih baik, yang dapat mengangkat kesulitan sebagaimana majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawat wa taubatuka ya al-asi. Ini saatnya kalian wahai yang merasa banyak dosa, karena ada orang ini tahu dia berbuat dosa, dia merasa dosa. Ada orang berbuat dosa tapi dia tidak tahu dan tidak merasa kalau dia berbuat dosa. Ini yang repot. Nah, wa taubatu ya al-asi idza batatum. Apabila kamu ingin taubat, di sini tempatnya. Bukan berarti di Majelis Al-Hadi, di semua tempat yang disuarakan, didengungkan nama Nabi Muhammad, itu adalah tempat terbaik di mana kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah malam ini juga kita berada di satu bulan yang mulia, yaitu bulan Suro. Kalau katanya kita bulan kalau dari wong Madura bulan Sorah. Sedikit saya ingin menjelaskan, sebetulnya surah atau surah ini bukan bulan, Pak. Surah ini bukan bulan. Bulan ini jenenge Muharram. Bulannya namanya Muharram, disebut Asyura atau surah karena ada satu kejadian dan beberapa kejadian yang dahsyat di tanggal 10 Muharram. Nah, tanggal 10 ini bahasa Arabnya Asyra. Kita, karena kita orang Jawa, kita ngambilnya yang enak apa? Suro. Jadi surah ini adalah tanggal 10 di bulan Muharram, yang mana kita diajak oleh Nabi. Ada sunnah-sunnah yang kita kerjakan di bulan Muharram ini. Apa salah satunya? Adalah berpuasa di bulan Muharram. Di tanggal berapa? Tanggal 9 dan 10. Loh Beb, saya kok baru tahu Beb. Kaset. Karena kejadian ini setelah dicontohkan oleh Nabi kita sekian 1400 tahun yang lalu lebih sudah. Kalau sampai Anda tahu bukan berarti tidak ada. Karena kita kebiasaan sesuatu yang kita nggak tahu berarti keliru. Dan kita diajarkan sama Nabi kita. Untuk apa? Untuk kita berpuasa di bulan Muharram tanggal 9 dan 10. Kenapa? Karena ketika itu Nabi ketika melihat orang-orang daripada Yahudi berpuasa di tanggal 10, Nabi mengatakan, kenapa kalian puasa di tanggal 10 ini? Katanya mereka, kami berpuasa ini sebagai wujud syukur kami kepada Allah yang telah menyelamatkan Nabi kami, yaitu Nabi Musa, daripada kejarannya Fir'aun dan pasukannya. Akhirnya katanya Nabi, oh kalau gitu kami akan puasa juga, karena kami orang Islam lebih berhak daripada kalian untuk meneruskan perjuangannya Nabi Musa dan dakwanya Nabi kalian, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi memerintahkan semua para sahabatnya saat itu, ayo kita puasa. Setelah Nabi puasa di tanggal 10 itu, setelah puasa Nabi mengatakan, apabila Allah menghendaki umurku panjang, apabila Allah menghendaki aku sampai kepada bulan Muharram tahun depan, maka aku akan berpuasa di tanggal 9 dan 10-nya. Karena Nabi tahu Nabi usianya tidak akan lama. Dan kenyataan betul, setelah Muharram, Syawal, Rabiul Awal di tanggal 12,
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau wafat meninggalkan kita umatnya. Tapi umat sahabat sudah tahu bahwasanya Nabi sudah berpesan, kita dianjurkan, disunahkan supaya apa? Di bulan Muharram di tanggal 9 dan 10 kita berpuasa supaya tidak menyamai dengan mereka. Ada pertanyaan, apa sih untungnya puasa tanggal 10 Muharram? Apa sih untung untuk kita berpuasa di 10 Muharram? Karena kita ini, kebiasaan kita ini melakukan sesuatu itu ingin tahu imbalannya. Katanya Nabi apa? Siapa yang berpuasa di bulan Muharram di tanggal 10, maka aku akan memohonkan kepada Allah agar kalian diampunkan dosanya setahun yang lalu. Semoga kita bisa melakukan. Amin, 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 amin. Jadi 10 Muharram ini dahsyat, Pak. Saking dahsyatnya, bulannya pun hilang jadi suro. Podo kabeh sampai nek tahlilan. Iya. Tahlilan ini apa? Tahlilan ini bocah la ilaha illallah. Ini tahlil. Tapi sampai mulai kulhu sampai akhir apa? Kalau ada orang tahlilan baca Yasin, apa namanya? Si tahlilan. Baca tasbih subhanallah wa bihamdi subhanallahil tahlilan. Saking hebatnya tahlil, saking hebatnya kalimat la ilaha illallah. Semoga kita semua yang hadir di sini diterima amal kita dan juga diterima permintaan kita kepada Allah untuk amal kita, pahala kita ini dibagikan kepada orang tua kita yang sudah ada, diberikan kepada orang tua kita yang masih sama-sama dengan kita, bareng sama kita, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, ditaatillah wa taati Rasul, istri-istri kita dijadikan istri yang soleha, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh-soleha, yang menyenangkan diri kita, yang bisa bela kita di depannya Allah Subhanahu wa taala, yang bisa gandeng tangan kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan anak, bukan istri yang justru memberatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebentar lagi kita akan dengarkan nasihat-nasihat indah dari guru kita Habib Umar bin Shalih Al-Hamid. Maka seperti biasa yang seperti saya sampaikan, kita hadir di sini, kita adalah majelis takziah. Apa yang kita terima, kita fokus, kita bawa pulang, kita amalkan, kita sampaikan kepada keluarga kita, kita sampaikan ke teman kita sampaikan ke orang tua kita, ke mertua kita, siapapun. Karena orang dakwah itu bukan yang harus ada di depan pegang mic, enggak. Terkadang dakwahnya sampean di warung kopi lebih mudah masuk dengan cara sampean kepada teman sampean. Jadikan hidup kita ini untuk membantu dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Karena sesuatu hal yang paling menyenangkan Nabi Muhammad adalah mengajak umatnya untuk mengenal Allah dan Rasulnya. Ayo kita fokuskan diri kita untuk kita menerima ilmu yang akan disampaikan oleh gurunya Habib Umar bin Shalih Al-Hamid. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita tadi dengarkan apa-apa yang disampaikan oleh beliau, oleh Habib Abu Bakar
tentang keutamaan mereka yang membantu di dalam amal perbuatan baik. Ada satu hadis baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyatakan, kun aliman. Ini pilihan pertama, Pak. Kun aliman au muta'alliman au sami'an au muhibban wala takun khamisah. Nabi menyatakan, kun aliman, jadilah engkau orang alim yang ngerti ilmu agama, paham ilmu agama. Oh, masih belum bisa, Habib. Au muta'allim, orang yang belajar dari santri. Santri itu tidak ada batasannya. Santri itu bukan keluar dari pondok selesai, ya. Waktu kita dulu belajar di Hadramut, ketika kita pamitan pulang kepada Al Umar, kita nyampaikan kepada beliau mengatakan pesan sama kita, bahwasannya belajarmu bukan selesai di sini. Kadang-kadang itu, Pak, kalau sudah pulang dari pondok, seolah-olah tidak mau belajar lagi. Salah. Bahwa ngajar, apalagi setelah belajar dari pondok, ngurusi sapi, sawah, apa bareng. Muta'alliman. Habib, anak tidak bisa muta'alliman. Anak ini gimana berbiaya? Ya Allah, anak ini sulit belajar, tidak ngerti belajar bagaimana. Sami'an, jadilah orang yang dengarkan. Kita buka Facebook, Instagram, asalkan dari orang-orang yang soleh, yang tahu sampean sanatnya. Sekarang ini kita bisa belajar. Anak kita sekarang ini banyak jadi orang wali. Kenapa? Pengajian di Hadramut kita bisa ikut. Pokok paketan ngomong. Paketan enggak itu. Sekarang kita orang pengajian di Bandung, di mana pun bisa melihat sekarang. Dimasukkan ke satelit. Diberi kemudahan oleh Allah SWT. Au sami'an. Beb, anak sudah umur 70, duduk sedikit gemeter, asam urat semuanya tidak bisa, Beb. Ya sudah, jadi yang keempat apa? Muhibban, cinta. Modal cinta ini, Pak. Pokoknya modal cinta masuk kepada lingkup orang yang dicintai. Almarhum ma'aman ahab. Seseorang bergantung dengan orang yang dicintai, bergantung. Jangankan kita manusia, umatnya Nabi Muhammad, umat yang marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah. Maaf, binatang yang kita anggap binatang itu najis, bahkan najis mughallago, bahkan binatang tadi itu ada kekurangan dalam fisiknya, kakinya pincang. Anjing bisa masuk surganya Allah. Ada. Anjingnya apa? Anjing Ashabul Kahfi yang barengi 7 orang yang soleh, dikejar-kejar, diikuti, sampai diceritakan Ashabul Kahfi tidur di dalam gua itu selama 309 tahun. Bayangin ini, londo 350 tahun, Mbak, di Indonesia. Ini tidur 309 tahun, tidak berubah sama sekali. Rambutnya jadi panjang putih, apa kukunya enggak, tetap. Allah yang balik ini, dibalik ke kanan, dibalik ke kiri, Allah yang balikkan. Ada riwayat yang mengatakan mereka itu tidur dengan menjamkan mata. Ada yang riwayat yang mengatakan bukan menjamkan mata, dengan buka gini, cuma tidur. Ini 7 orang tidur di dalam goa tadi itu. Kemudian apa? Yang jaga depan pintu apa? Anjingnya. Anjing jaga ini. Mek bondo cinta jogo, wis muhib au muhibban, atau jadi orang cinta.
Gara-gara itu ada beberapa binatang yang seharusnya binatang itu kalau mati jadi tanah. Tapi diberikan kemuliaan oleh Allah, binatang ada yang masuk surga. Di antaranya untanya Nabi Soleh. Di antaranya apa? Anjingnya Ashabul Kahfi masuk surganya Allah. Karena apa? Karena cinta kepada orang soleh, karena jaga kepada orang soleh. Lah kalau binatang itu masuk surga karena cinta kepada orang soleh, lo mosok pak kalau jenengan aku surga akan menenang kebacut wis. Kemudian Nabi mengatakan apa? Wala takul khamisan, jangan jadi kamu yang kelima. Jangan jadi yang kelima. Sudah alim enggak, jadi santri ya enggak, jadi orang yang dengarkan ya enggak, jadi orang yang cinta juga enggak. Berarti apa? Itu benci. Wala takul khamisan, jangan jadi yang kelima. Kalau jadi yang kelima, fatahliku, maka engkau akan hancur, engkau akan binasa. Jadi Pak ini, jangankan kita ini mukul Pak, mukul kepada orang alim, melempar sesuatu kepada orang alim, ngerasani wong alim, ngerasani ya. Musuh ngerasani api, gak ono. Ngerasani pasti elek, ya kan? Ngerasani pasti elek. Itu bisa menyebabkan orang mati su'ul khotimah. Ngaci maki mereka, apalagi wah sampai nilai-nilai mobil, ambil anur dan sebagainya. Hati, itu penyebab orang mati su'ul khotimah, penyebab mati ditutup dalam keadaan buruk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak pak contohnya, naudzubillah min dzalik. Nah, kita orang pilih sekarang mau jadi yang mana kita orang ini? Mau jadi santri bagus, mau jadi orang yang dengarkan bagus, mau jadi orang yang cinta bagus, apalagi mau jadi orang alim. Itu proses untuk menjadi orang alim harus yang kedua dulu, jadilah santri terlebih dahulu. Masuk pak. Yang kan ya, di hari kiamat kelak itu ya, di hari kiamat kelak itu orang itu masuk surga itu ada perantaranya Pak. Ada perantaranya. Oh sampean suka sholawat, maka ketika itu Allah akan membentuk sholawatnya sampean itu berbentuk sesuatu makhluk yang akan menyelamatkan kamu. Kemarin kita ngadakan sembelihan korban. Korban itu abdimu dohayakum fa innaha maqayakum ala sirat. Kalau nyembelih itu yang besar, karena dia akan menjadi kendaraanmu. Berarti apa? Nyembelih itu merupakan kendaraan untuk masuk surganya Allah. Ada juga Pak di antara mereka, ada juga di antara mereka apa? Karena dia istiqomah di masjid, dia terus berada di masjid, memakmurkan masjid. Hati-hati Pak. Orang itu kalau sudah makmur ke masjid, katanya Nabi, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau engkau kelihatan orang itu rutin ke masjid, menghidupkan masjid, bukan ke masjid di teras rokokan lucu, atau kalau ke masjid pasang bagi-bagian, bagian beras, bagian ini, bukan. Istiqomah di masjid untuk menghidupkan masjid antara waktu maghrib dan isya, digunakan untuk ngaji Quran dan sebagainya. Apa katanya Nabi? Fashhadu lahu bil iman. Saksikan orang itu punya iman. Orang-orang yang model seperti ini, orang-orang yang model seperti ini, maka katanya Nabi SAW, di antara mereka itu nanti ketika dia berada di atas jembatan Sirat, akan melewati jembatan Sirat. Jembatan Sirat itu jusrun mamdudun alamat jahannami ahaddu minas sayfi wa adabku minas syahri. Nabi memberikan gambaran jembatan Sirat itu jusrun mamdudun alamat jahannam, merupakan satu jembatan yang memanjang di atas tengah jahanam. Jahanam itu apa? Jahanam nama surga. Cuma Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan Jahanam itu nama untuk kumpulan surga. Nama untuk neraka. Jahanam itu merupakan kumpulan dari semuanya neraka.
Jadi jahanam itu merupakan neraka paling parah. Kemudian apa? Lebih tipis daripada, lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut. Sopo sing iso dipakai? Ahli sirkus dari iso. Tiba-tiba. Makanya tidak akan bisa melewati kecuali mereka dapat rahmatnya Allah. Tahu sampai panjangnya? Dalam kitab Dabaul Akhbar dikatakan apa? Panjangnya jembatan Sirat itu 3.000 tahun perjalanan. 1.000 tahun menanjak, 1.000 tahun lurus, 1.000 tahun menurun. Itu jembatan Sirat. Baru masuk surga. Sebelum masuk surga, minum dari telaganya Nabi, telaga Kautsar. Ketakutan mereka. Dan di sekitar dari jembatan itu ketika melewati, di situ banyak kalalip. Tahu kalalip sampean? Kalalip itu semacam pancing, kantongan tuh. Jadi itu siap nyamber orang dimasukkan, ketakutan semuanya. Subhanallah, dalam keadaan ketakutan seperti itu, ternyata datang satu masjid terbang datang. Kemudian masjid itu bisa berbicara, bisa ngomong. Masjid itu bisa berbicara. Ngata kenapa? Hei kamu fulan, masuk ke aku. Aku akan menghantarkan kamu. Tidak perlu lewat jembatan langsung. Dari masjid tadi itu. Ditanya, loh kenapa? Ini adalah orang-orang yang selalu memakmurkan masjid. Aku sekarang diperintahkan oleh Allah untuk menyelamatkan mereka. Melalui perantara apa? Masjid. Kalau jadi nggak orang tadi. Harus dipersiapkan itu Pak. Malam sekarang ini jangan tidur kecuali baca surat Tabarok. Kenapa? Surat Tabarok mani'ah ay munjiyah min adabil qabr. Surat Tabarok itu penyelamat dari azab kubur. Sampai diceritakan ada di satu kuburan itu tiba-tiba di tengah kuburan terdengar ada orang seperti baca surat Tabarok di tengah kuburan loh Pak. Dicari ada orang. Ternyata apa? Ada satu kuburan, di dalam situ ada suara mengeluarkan suara surat Tabarok. Ternyata apa? Ternyata si mayit itu selama hidupnya rutin baca surat Tabarok. Rutin. Maka surat Tabarok itu dia baca meskipun di alam kuburnya karena menyelamatkan dia dari adab kubur. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, yang jadi pertanyaan ya, kulo jenengan ini nyak nopo? Nyak mesiwa karena cinta sama Nabi, atau nyak dalam super? Ya loh. Nyak Quran atau nyak Quran? Apa yang menjadi sesuatu untuk kita? Allah Ta'ala gini loh ya, kalau orang itu berbuat baik, katanya Om Ja'far Shadiq, jangan pernah engkau itu melihat sesuatu yang kecil. Sesuatu yang kecil, yang engkau anggap kecil, justru di situ penyebab rahmatnya Allah loh. Sampai kalau Imam Ghazali, sopo Pak tidak kenal Imam Ghazali, sampai sekarang kitab Ihya-nya dibaca. Bahkan salah satu guru saya mengatakan bahwasanya Imam Ghazali itu karangannya bukan cuma tentang masalah tasawuf, masalah teknologi semuanya. Cuma ketika perpustakaan yang terbesar di dunia yang ada di Irak diserang oleh orang-orang Mongol, itu kitab-kitab Imam Ghazali diambil. Di antaranya kitab tentang masalah teknologi dan lain sebagainya. Alim Ghazali itu. Kemudian mereka untuk supaya tidak kelihatan, itu beberapa kitabnya dilemparkan di sungai. Itu sungai berubah dari warna tinta. Padahal mas dikit yang dibuang itu. Siapa yang kenal Ghazali? Perhatikan ya, Imam Ghazali itu ketika wafat, ada seseorang yang cinta sama beliau mimpi ketemu Imam Ghazali. Tanya, ya Imam, ma fa'al
fa'alallahu bik. Wahai imam, apa yang Allah laksanakan kepadamu? Engkau mendapatkan apa dari Allah, wahai imam? Dijawab, alhamdulillah, aku mendapatkan rahmatnya Allah, aku mendapatkan pengampunannya Allah. Orang tanya lagi, apakah sebabnya itu karena kalangan kitabmu yang sampai sekarang kitabnya manfaat sehingga bisa memasukkan kamu ke surga, atau karena bangun malam atau apa? Bukan itu. Berapa? Suatu saat aku pernah nulis. Kalau zaman dulu kan bukan tinta seperti ini lah, celup ya kan, celup ditulis, ditulis. Suatu saat ketika aku nulis, akan nulis di sini ada tintanya, ada tinta di pojok dari mata penanya itu. Tiba-tiba ada lalat yang datang mencrot. Kenapa? Lalat tadi itu meminum. Ternyata lalat ngelak. Lalat ngelak. Aku diamkan sampai dia puas minum, selesai terbang itu lalat. Aku lanjut menulis. Gara-gara aku memberikan minum lalat, maka Allah memberikan rahmatnya, aku masuk surganya Allah. Ya apa kan? Aku takut kilo-kilo ngombeni lalat itu saja. Sak botol, sak sendok kecil. Ini meskipun merupakan bentuk tawaduknya Imam Ghazali, Pak ya. Cuma lihat di sini. Ada di antara mereka yang dikatakan engkau memiliki ilmu yang banyak, apakah engkau masuk surga gara-gara? Tidak. Karena sebabnya satu tok, rukai'at fi jawfil lail, 2 rakaat yang aku laksanakan di tengah malam. Makanya Pak, kalau ingin dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirah, jangan tinggalkan meskipun cuma 2 rakaat tok menjelang subuh. Wis ojo ngomong, "Beb aku tangis sepertiga malam terakhir." Wis salah, potongan ndak ono potongan. Akhirnya kok sebayang tahajud subuh di jam 6. Iku padha wae guys, serban tapi karo cekak. Wis ojo. Wis aduh ya bukan pengen Pak, ya padha karo aku padha pisan. Subuh kan ya jam 4 dari 20, jam 4. Pelan-pelan, jam 4 bangun, wudhu, sholat 2 rakaat. 2 rakaat pokoknya ikhlas, itu bisa memasukkan orang ke surganya Allah. Wa minal laili fatahajjat nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dari sebagian waktu malam, min yufidul ba'd. Ini tanyakan akunya ini. Min itu bukan semuanya Pak, ba'd sebagian. Allah tahu Pak, Allah aja sampai aku kok ibu tidak belas bin mulai jam itu pendak subuh biar kon akhirnya sudah subuh. Wa minal lail, sebagian sedikit, fatahajjat nafilatan lak, bangun laksanakan amalan sunnah, sholat sunnah meskipun cuma 2 rakaat. Terus apa? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Asa, semoga ini Pak, katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, kalau kalimat semoga dari makhluk itu bisa terjadi, bisa enggak. Tapi kalau semoganya dari Allah itu yufidul yaqin, menyebabkan keyakinan. Misalnya dia ayat, Beb, aku meniati mobil nanti nang Jakarta. Oh ya wes, semoga selamat lah. Semoga selamat doa. Mungkin selamat, mungkin enggak. Selamat rek. Ya, ya. Kenapa? Semoganya dari makhluk. Tapi kalau semoganya dari Allah pasti. Ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan membangkitkan kamu dengan makom, kedudukan yang terpuji di sisi Allah. Tahu terpuji sampean? Terpuji itu bukan cuma di dunia toh Pak, di akhirat, di dunia kehidupan sehari-hari terpuji sampean. Pegang ya satu kunci ini, pegang. Wali min auliyaillah
itu diangkat menjadi wali di tengah malam. Ketika apa? Ketika ibadah sama Allah. Ojo wis subuh jam 5:30 ngaku mambungnya aku mimpi syabun kesini. Opo ae bro. Salah ngombe obat kan. Ndak ono wali telat subuh. Wali itu pasti diangkat oleh Allah tengah malam. Sayyidina Abdullah Al-Idrus, kakeknya Abail Al-Idrus, dia mengatakan apa? Rok'atani fi jawfil lail kanzun min kunuzil bir. 2 rakaat di tengah malam itu merupakan simpenan dari simpenan kebaikan. Laksanakan bangun malam. Ada satu orang Pak ya akan diadab sama Allah. Iya, makanya kita jangan pernah melihat kok cilik, kok bremek, bantu menurut kok itu kecil menurut kamu. Menurut Allah tidak Pak. Dibarengi ikhlas itu akan menjadi sesuatu yang besar di sisi Allah. Apa ketika itu? Ada satu orang yang diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah mau diadab sama Allah. Berarti kan tiba-tiba ketika dia, bukan Allah tidak tahu loh ya, ini Allah tahu. Allah tahu ini cuma sebagai bentuk pelajaran buat kita. Ketika orang itu akan digiring menuju nerakanya Allah, salah satu anggota tubuhnya mengatakan kepada Allah. Anggota tubuh yang mana? Meripatnya, tangannya, kakinya, enggak. Bulu matanya ya. Bulu matanya mengatakan sama Allah, ya Allah, bukankah engkau zat yang maha adil ya Allah? Benar, aku zat yang maha adil. Bukankah engkau akan menghitung segala perbuatan, termasuk perbuatan baik ya Allah? Bala, benar katanya Allah. Ya Allah, kalau memang hamba ini banyak perbuatan kemaksiatannya, banyak perbuatan dosanya kepada engkau ya Allah, maka aku ya Allah, bulu matanya orang ini pernah menyaksikan orang ini menangis karena takut kepadamu ya Allah, sehingga bulu mata ini basah oleh air mata karena takut kepada engkau. Maka aku minta hak air mata yang keluar dari orang tersebut ya Allah. Maka Allah dengan keadilannya mengatakan apa? Batal masuk ke surga. Nek podo nangis dia robo. Oh jadi gaya-gaya nangis. Ya, nangis takut sama Allah. Oh banyak Pak. Makanya kita jangan menganggap sesuatu yang kecil, sepele. Apalagi kita orang sekarang masuk di bulan, sebetulnya mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu sudah berturut-turut Asyhurul Hurum, bulan-bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanggal 9 puasa kan disebutkan, tanggal 10 puasa. Ulama dalam kitab Ushul Karim dikatakan apa? Kalau bisa puasanya ya mulai 8, 9, 10. Kakean bed songo 10, kakean bed 10 tok, kakean bed 10 dah kendeng ya lanjut lah. Insyaallah ya hari Senin. Nah, kita Senin pas itu Pak. Pas itu. Kalau sampean punya utang enak itu. Sekalian bayar utang tanpa nyebutkan dapat semuanya itu. Dapat Asyura, dapat puasa Senin oleh kami. Ya, Triple. Triple ya. Iya, triple. Iya. Ada satu faedah disampaikan oleh para ulama Pak. Kalau tanggal 10 itu diampuni oleh Allah 1 tahun yang lalu. Tapi kalau untuk yang kemarin hari Arafah itu diampuni 2 tahun. Yang lalu sama yang akan datang. Yang lalu dan yang akan datang. Semoga puasa kemarin ya, tanggal 9. Ya. Kenapa kok seperti itu? Perlu sampai tahu bahwasannya kalau tanggal 10 itu tanggal 9 Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah itu khusus untuk umatnya Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad paling afdolnya Nabi, sehingga satu hari mendapatkan pahala 2 tahun. Sedangkan tanggal 10 itu bukan dari Nabi, dari pengikut Nabi Musa, tapi yang nentang sama Allah. Bukan pengikut Nabi Musa yang terus indah, Nabi Musa yang pengikut Nabi Musa yang nentang kepada Allah. Kenapa? Dan aku Nabi Muhammad. Nahnu ahadku bi Musa minhum. Kita ini lebih berhak daripada mereka untuk mengenang Nabi Allah Musa. Paham? Nah, kenapa kita harus puasa? Kalau bisa 8, 9, 10, kalau bisa 2 sehari sebelumnya. Ada 2 alasan, Pak. Alasan yang pertama, untuk jaga-jaga. Jangan-jangan tanggal 9 itu merupakan tanggal 10. Makanya kita puasa tanggal 9, tanggal 10. Jaga-jaga, takutnya tanggal 9 itu merupakan tanggal 10. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa? Karena untuk berbeda dengan orang Yahudi, kita ini Pak diminta dalam kehidupan, segala aspek kehidupan kita, mau itu potongan kita kek, mau cara bicaranya kita, mau acara kemantenan, mau ngatur keluarga, harus berbeda dengan 2 kelompok ini. Apa itu? Kelompok Nasoro dan kelompok Yahudi harus beda. Nah, kasih contoh ya kamera. Kita orang ini kalau makan Pak, disunahkan ada ngomongnya, ada diemnya. Jangan diem saja dan jangan ngomong terus ketika makan. Kenapa? Kalau diem saja itu menyamai dengan orang Nasoro. Kalau ngomong terus itu nyamai dengan orang Yahudi. Kita tengah-tengah, ngomong ya ngomong tapi tidak seperti Yahudi, diam ya diam tapi tidak seperti Nasoro. Ngertos? Orang Nasoro mereka itu lebih senang kepada komis, motong jenggot. Maka kita IPC pelihara. Untuk apa? Bertentangan sama mereka. Semua aspek ini, semua aspek dalam cara ngatur rumah tangga, dalam acara kemantenan. Aku takon Pak, misalnya ono kemantenan, aku takon kemantenan ya, ono kemantenan. Wis, sing lanang wedok dikajan kemudian apa? Ketika si lanang ngaku harus wedok, ono MC ngomong, para hadirin diminta untuk berdiri karena pengantin akan lewat. Aku takon, ada di sopo ini. Oh, nak gelem ya, tapi ada. Oh, kok ini? Aku takon, Kiai Hamid tepain nikah mana itu ngono ta? Nah, kalau ngomong Habib, gue gak percaya sampean. Itu kan ngobib sih ngomong itu. Kiai Hamid, orang-orang besar. Kenapa? Bukan adat kita. Makanya harus semua aspek berbeda sama mereka. Termasuk hada. Apa hada ini? Ada di sapire, selera pemberani. Hubungan nih, jadi gue tampar mana? Ini ada di sopo. Paham ini? Kehidupan semua beda Pak. Supaya apa? Supaya kita tahu seseorang itu berkumpul nanti secara siapa yang dicintai, selesai urusan. Paham ini ya? Termasuk potongan-potongan yang macam-macam kan? Nek niru wong muslim yo. Sing lanang komplang, sing wedok kurangan kain. Pak wale ceritanya ini. Harusnya perempuan itu pakaiannya itu kelompok supaya apa? Nggak kelihatan bentuk badan. Laki-laki diangkat sampai terlihat mata kakinya. Ya kalau dukur-dukur, dukur kebanjiran jadi. Baik, diubah lah. Lah ini makanya Nabi mulai zaman dulu sudah ngatur. Pak untuk jangan sama loh ya.
Harus beda. Supaya apa? Atribut diri kita ini ada. Aku takon Mbak ya, panjang umur sehat, semoga panjang umur sehat. Amin, amin, amin. Wis yo. Wis sampai saiki ndelok potonganku ngene, potongan ngene. Panjang umur sehat yo, semoga panjang umur sehat sampai panjang umur sehat. Amin. Misal Pak, aku meninggal di daerah yang tidak ada tahu sama anak. Kira-kira uang sing delok mayitku iki ngatani, oh iki wong Kristen iki. Nah. Kenapa? Ah, ya ana juga ngono. Oh, iki wong Yahudi iki. Nah. Iki wong Hindu, wong Buddha, enggak, iki wong Islam. Gara-gara apa? Dibalik saya ini. Lek misale pas mati ya KTP gak ono, gak kaosan, gak katokan saat ini ya kok bule ya kan, ono antingnya mana Aduh. ono tato nih pas salib mati terus si baru kira-kira ngomong apa? Kristen akhirnya mati dijasi sama ya. Kenapa? Atribut. Kita belum ngomong akhlak loh ya. Perangai, tingkah laku, lah pakaiannya orang beruntung itu akan membawa keberuntungan sama kita. Kalau kita ngomong Pak ya secara bohong, pakaian yang pakai sekarang ini, gunakan imamah, gunakan sorban, ini pakaian yang gede lah. Pakaian yang pilihannya Allah. Cuma kenapa anak gunakan imamah meskipun ilmu tidak nututi kan ngono? Kenapa? Untuk supaya memper sama mereka, untuk supaya sama dengan mereka, dikumpulkan bersama mereka. Kenapa? Dari pakaiannya itu sudah cinta. Nanti dari pakaian itu akan timbul kecintaan untuk niru akhlaknya, niru apa firid yang dibaca itu. Biasanya kan enggak Pak. Ono arek gawe sorbanan, biyen nggo botol khomer terus tobat gawe sorbanan, dirasani karo wong. Opo iku saiki sorbanan biyen nek mabuk sare nyemplung bot ngono iku. Lha ya opo sih rek? Iki sorbanan pakane Nabi. Ini gawe imamah. Iki udeng rek ngomong udeng. Udeng lu gawe sakera. Iki imamah pakaiannya wong soleh supaya sama-sama mereka tak apa cerita Pak ya. Tahu kejadian Fir'aun itu suatu saat yang akan ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, akan ditenggelamkan. Ada salah satu dari pasukannya Fir'aun itu berot bahasa Indonesia apa ini tidak cocok sama Fir'aun. Dia ini sebenarnya cinta sama Nabi Musa, sehingga apa? Kopiahnya ini menyerupai Nabi Allah Musa. Dia menggunakan kopiah sama seperti Nabi Allah Musa. Ketika pasukan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Laut Merah, orang ini diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Gara-gara kopiahnya podo kaya Nabi Allah Musa. Loh, ya apa? Mek bondo kopiah karena cinta dibarengi niru. Mek kopiah tuh selamat. Apa maneh gawe sorban barang? Ayahku takon saiki, jawabane jujur. Pakaian koyo ngene, gawe gamisan, sorbanan, imamaan, ana siwake, wani nang niku. Apa main kok biskop? Besok pertama guys siwak mana? Oh sampel ini lah, sampel ini gini. Loh, apa kan pada ngono? Enak bil, apa udah enak? Pakaian nih, loh bisa. Gara-gara mek bondo kain ini toh, gila. Kain selempang ini. Selamat nol. Aku takon, aku jujur. Aku biar kau gini, kalau itu ya. Kira-kira itu orang aku tidak salaman. Dia salaman dia berkah. Kenapa? Gak enak lek pakaian nih. Loh, Anda ini pernah Pak? Pernah. Waktu itu ada acara di Kalimantan. Berangkat di Jenang sendiri. Anda pakai gamis biasa, gamis kopiahan.
Wis longgo nih, masalah nggak enak Pak. Karena apa? Satu tempat kosong. Wadah, nah ini sopo sih? Subhanallah Pak, pas aku mau doa safar berangkat itu loh, saya diatur-atur orang pramugari, ono wong wedok kurangan kain, sepanan itu loh, di ngarepku tapi nggak berbu, menang aku, pura-pura baru ada, itu apa gitu, ragu ya lagi. Subhanallah Pak, subhanallah, ini si perempuan manggil pramugari, nyelo, pramugari, siapa? Anak saya ini katanya dia, tak gelap, saya ini gak enak duduk sebelah situ. Kenapa? Sebelah ustad. Loh, aku ngomong, aku ustad yo. Gamisan kopiaan. Akhirnya apa? Kan disitu ada lagi, perempuan, sing laki tidak nang. Dan sampaikan. Ayo coba sampai nggak kata cekak. Yo langsung kayak lalur dulu. Iya, mosok ono jeneng lalur mangan nasi kok buli. Lalur yang sampah ngono. Paham ya? Ini loh Pak, hebatnya pakaiannya Nabi. Tak cerita di mana sampean iki wis ngambil lagi, kurang menit deh. Ayo biar bisa salah. Salah gue. Sehingga itu ngantuk kabeh ngene. Pak, gara-gara siwak umat Islam pernah menang Pak perang. Belum perang loh ya. Zaman apa? Zaman Sayyidina Umar. Ketika akan perang, ada pasukannya, telik sandinya, mata-matanya, intelijennya orang kafir melihat. Ketika itu akan sholat asar, mereka nggak ngerti kan Pak? Sudah diatur soft semuanya. Mereka sahabat mengeluarkan siwak. Sing intelijen dulu, waduh belairek mangga juga. Iki kayu-kayu dipangan kabeh. Balik Pak ke sana. Ngomong, lapor katanya. Lu ada apa katanya? Jangan kita balik ya, dosa menangis. Lopo, wong Islam sudah menggila ini. Lu kenapa? Barusan anak lihat itu kayu dicokoti. Iya di plus no perang. Kita orang bisa dipangan istilah dari mangan kayu loh. Gara-gara itu Pak orang kafir mundur. Berkahnya apa? Berkahnya siwa. Sudah. Oh banyak lah Pak cerita tentang bawa tasbih bagaimana. Ada tasbih on gawe kan. Kantong ono tok harus berkah. Kantong ono tok. Oman digawe. Oman digawe. Iya, sampai dikatakan orang itu yang bawa tasbih meskipun tidak digunakan itu terhitung tasbihan. Ditanyakan, loh kok bisa seperti itu? Karena kalau orang membawa tasbih, mau tidak mau suatu saat dia akan gunakan tasbih itu, meskipun sebentar. Sama, kaya wong bawa kantongan rokok itu Pak. Buyar kok gini pasti. Ngomongnya aku sepuluh Pak motor, oh kebul kabeh. Lesel aku disungkat ya. Tidak percaya, dipikir fitnah kok. Apa itu wong tidak enak. Pura-pura tidak perlu lagi. Paham ya? Sudah. Untuk itu modal cinta. Dari modal cinta itu berusaha niru. Meskipun tidak bisa 100%. Kemudian apa? Tetapkan keimanan kita, pandangan kita, fokuskan segala pikiran kita kepada mereka. Maka insya Allah akan mendapatkan kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Akan mendapatkan bantuan Allah, akan mendapatkan rahmatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita mendapatkan kemuliaan Allah di dunia wal akhirah. Ala hadiniya wa kulli salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Pertanyaan oh ya pertanyaan Bu. Sebelum pembacaan doa, apabila ada yang ingin bertanya dipersilakan, baik dari muslimah ataupun muslimin ya. Dan juga apa? Ada permintaan dari tuan rumah
doa anaknya lagi hamil. Ya, ayo, siapa yang mau tanya dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktu ini diberikan kepada kami. Yang saya tanyakan, Beb, di bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan apa tadi? Muharram ini, diantaranya amalannya adalah puasa. Mungkin amalan-amalan yang lain kami ingin mengerti, Beb. Kemudian yang kedua, mohon, saya yakin bahwasanya nanti di akhirat ada yang namanya mizan, yaitu timbangan amal baik dan amal buruk. Mohon diberi amalan yang kiranya ringan tapi apa itu namanya bobotnya sangat luar biasa gitu di akhirat. Dan mohon nanti kiranya amalan itu bisa mendampingi bidadari 100. Terima kasih. Kalau amalan yang ada di bulan Asyura ini, tanggal 10 Muharram ya, 10 Muharram, itu banyak amalan. Di antaranya gunakan celah mata, mandi, itu semuanya masih ada pertentangan. Tapi sampai melaksanakan tidak ada kesalahan. Semisal nyantuni anak yatim, itu masih ada pertentangan. Tapi yang tidak ada pertentangan puasa. Makanya nanti tanggal 10 Muharram kalau mau melaksanakan boleh nyantuni anak yatim, ngusap kepalanya anak yatim, ya, tapi yatim mereka untuk SMA, SMA nyunyu jadi yatim, ya. Kemudian apalagi yang diantaranya memberikan belanja lebih kepada keluarga, banyak amalannya. Tapi jangan tinggalkan tentang masalah puasa, ya. Kalau sampai kepingin timbangannya berat, ringan di lisan, ada 2 kalimat yang itu dianggap amat sangat mudah sekali. Apa itu? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, tambahi astagfirullah. Itu ringan di lisan tapi berat di dalam amalkan timbangan. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, gitu ya. Sebanyak-banyaknya. Kalau bisa gini, 100 sebelum sholat subuh. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Siapa orang yang membaca itu, maka dia akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak akan putus. Akan datang itu dunia dalam keadaan rahimah, mengharapkan untuk supaya diterima sama kita. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Selain timbangannya berat, ditanggung rezeki sama Allah insyaallah, ya. Ada pertanyaan lagi mungkin dari muslimat mungkin? Sudah cukup ya? Cukup. Kalau cukup ingin saya tambahkan sedikit mengenai kebiasaan kita di bulan Muharram untuk menyantuni anak yatim, yang mana menyantuni anak yatim ini adalah sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi di kalangan kita menjadi adat, bukan menjadi sunnah tapi menjadi adat. Ya, nyantuni anak yatim setahun sepisan waktu Muharram. Akhirnya anak yatim sing ngaji, wayai mari Muharram perai apa oleh kok perai Muharram? Apa perai ngaji nih? Engkau setahun maneng ini mari santunan. Ya, jadi santunan itu jangan nunggu Muharram. Santunan itu setiap waktu. Kenapa? Karena anak yatim itu makannya bukan Muharram, makannya bendino. Loh, kenapa kok sunahnya Muharram? Karena Muharram ini adalah lebarannya anak yatim. Okay? Jadi jangan kalau mau bantu anak yatim jangan dijadikan adat. Ngenteni ono ajaran masjid, ngenteni jenenge disebut. Ya. Yang terbaik adalah ketika kita memberi tanpa ada orang lain yang tahu. Oke? Doa.
Al-Fatihah. Biniyati litashilil wiladah wa yarzuqaha waladan daran lillah wa daran rasulillah wa daran walidayhi wa yakuna mahbuban indallah wa inda rasulih wa inda salamih wa alamana wa asrafna salihun khususan ila jasadiha irza wa alamana wa asrafna salihun wa alamana wa sayyidi al-umar wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin